Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahlan illa ma ja'alahu sahlan wa anta taj'alul sa'ida sita sahlan. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini bertepatan tanggal 11 Muharram, karena tadi siang tanggal 10 Muharram. Berbahagialah yang sudah melaksanakan puasa 10 Muharram, apalagi ditambah dengan tanggal 9-nya. Satu ibadah yang Rasulullah lakukan, Allah biasakan sejak Rasulullah belum hijrah. Masih di Mekah, ya, periode Mekah sudah terbiasa melaksanakan puasa 10 Muharram. Dan bersambung ke tempat ini, bersyukur lagi kita diberi kemauan dan kemampuan bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan ngaji bareng sambil menunggu berjamaah isya. Perlu kita sadari bahwa ujian kita ini lebih kompleks ketimbang sekian puluh tahun yang lalu. Seperti saya masih kecil, ya tidak ada istilah TV karena saya di desa. Jangan TV, listrik pun belum ada waktu itu, sehingga tidak ada kepinginan yang lain kecuali di masjid dan ngaji. Tidak ada alternatif lain, kan. Nah, sekarang di rumah fasilitas teknologinya komplit, bisa WA-an, bisa HP-an dengan berbagai macam aplikasinya dan lain sebagainya. Ujiannya tambah kompleks. Maka yang menyelamatkan apa sekarang ini? Masjid. Ya, di sini insya Allah ada wifi yang disediakan untuk kalau ada yang membutuhkan, terutama mahasiswa belajar di sini, wifi di sini bisa. Insya Allah tidak digunakan untuk maksiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengatakan qalu, sudah mengatakan Rabbuna, Rabb saya. Ini pengakuan. Rabbi, Rabbuna kami ya jamak, Rabbi saya. Jadi kalau kita mengakui bahwa Rabb saya ini Allah, berarti kita meyakini pencipta saya ini Allah. Yang ngatur saya ini Allah. Yang menentukan nasib saya juga Allah. Itu Rabbun. Jadi tatkala kita mengatakan Rabbun Allah, Allah Rabb saya, berarti saya meyakini dengan seyakin-yakinnya pencipta saya ini Allah. Pemberi rezeki itu Allah. Penentu nasib kita juga Allah. Sehingga orang tatkala sudah mengatakan Rabbuna, ini tidak boleh minta pada selain Allah. Wong dia mengikrarkan yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, penentu Allah, kok bisa-bisanya minta pada selain Allah. Tidak cocok dengan pengakuannya. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendiriannya. Artinya apa di sini? Orang yang sudah mengatakan Robnya Allah, jangan harap berlaku santai, berlalu santai. Sebab akan ada ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman, yang sudah ngaku Robnya itu Allah. Seperti Allah utarakan di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayutroku ayakulu amana wahum la yuftanun. Pada surat Al-Ankabut ayat 2 ada huruf alif yang berarti apakah. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira. Kata apakah ini tidak memerlukan jawaban. Karena ini bukan kata tanya yang sebenarnya. Tapi kata tanya yang tidak usah dijawab justru untuk menekankan. Apakah kau mengira? Apakah manusia mengira? Berarti apanya? Tidak usah mengira. Gitu. Apakah kau mengira? Bahasa kita juga sama, gitu. Sering sekali. Apa ya pantas anak durhaka pada orang tua? Itu pakai pertanyaan, tapi tidak perlu dijawab. Tatkala statementnya apa ya pantas anak durhaka pada orang tua, berarti penekanan tidak pantasnya anak durhaka pada orang tua. Ya hasiban nasu ayutroku, apakah mengira manusia ayutroku akan dibiarkan begitu saja? Ayakula, setelah mengatakan amanah kami beriman, bahwa la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Jadi orang sekolah sudah Rabbunallah, ini tidak berarti terus santai. Kita berkewajiban untuk membuktikan pernyataan kita di hadapan Allah. Nah, bukti itu bisa dilihat oleh kita. Jadi pembuktian iman dengan ujian itu bukan untuk Allah. Allah tanpa ada ujian sudah tahu. Kualitas keimanan kita sudah tahu. Tanpa harus ujian. Allah tahu yang tersembunyi. Allah tahu yang nampak, yang tidak nampak, yang tersembunyi, yang jelas, semua Allah tahu.
termasuk yang tersembunyi dalam hati Allah tahu. Jadi kalau Allah ingin ujian ini bukan Allah ingin tahu seperti ujiannya seorang guru pada seorang siswa, apakah dia bisa menjawab dikasih soal. Sebelum menjawab soal dia tidak tahu anak didiknya itu bisa menjawab tidak menjawab. Allah tidak. Sehingga ujian yang berikan pada kita bukan untuk Allah. Tanpa ujian pun Allah tahu. Untuk apa? Untuk kita. Kita sudah syahadat. Sudah mengikrar. Bahkan minimal dalam sehari semalam 9 kali kan syahadat kita. Tiap sholatnya. 2 kali syahadat kecuali subuh. Tanpa sholat sunnah kita sudah 9 kali syahadat kita. Berarti ikrar bahwa hanya Allah lah yang saya pertuhankan. Nah, apakah ikrar kita ini menjadi benar atau tidak sesuai dengan kualitas hati kita? Kita tidak tahu. Kita yang mengatakan tidak tahu. Allah sudah tahu. Maka Allah uji setelah mengatakan ikrar bahwa Allah itu Tuhan kita. Untuk siapa? Untuk kita biar tahu bahwa kita ini imannya tidak betul, tidak serius. Kenapa Allah uji? Sayang pada kita. Supaya sebelum ajal datang kita sudah tahu bahwa kualitas keimanan kita ini sangat tidak baik, sangat tidak berkualitas, sangat jelek kualitasnya. Supaya tidak terjadi pengetahuan terhadap keimanan kita ini setelah ajal datang. Kan tidak perbaikan kalau sudah ajal datang. Nah, jebulannya iman saya rendah. Besok setelah ajal datang percuma, itu hanya penyesalan. Maka sekarang Allah ngasih ujian. Ngasih ujian. Ada yang lulus, ada yang tidak. Itu ujian. Potensi ujian itu seperti itu di mana-mana. Yang tidak lulus banyak. Dia mengatakan beriman, tatkala diuji dengan misalkan ekonominya hancur, perusahaannya gulung tikar, dia katakan Rabbunallah, Rabbunya Allah, yang berisi Allah, tapi lali dia malam surah kemarin ke Gunung Kawi. Minta kepada yang dipercayai, dianggap percaya kan artinya. Sehingga dia tidak lulus. Walaupun mengatakan la ilaha illallah mungkin 1000 kali dalam sehari semalam, tapi tatkala ada masalah, misalkan masalah ekonomi, larilah dia ke dukun, larilah ke Gunung Kawi. Maka diberitahu Allah, berarti kualitas keimanannya jelek. Ada masalah ekonomi gitu aja, sudah menyimpang di jalan Allah. Sudah minta pada selain Allah. Allah sudah tahu tanpa harus melalui proses ujian. Tapi kita tidak tahu. Nah, masalahnya setelah diuji dan tidak lulus sehingga dia menyembah keris, menyembah kemarin waktu tanggal 1 Suro ya, nyembah-nyembah yang selain Allah, mereka itu merasa benar. Wis tidak lulus, di kandangnya tidak lulus, tidak mau. Rumusane benar. Apalagi kalau keturunan nenek moyangnya melakukan seperti itu, ditambah kuat. Ini kebiasaan nenek moyang. Jadi tidak ada statement mengatakan, kenapa ya? Saya ini sudah sholat rajin, puasa rajin, sholat jamaah rajin, tahajud rajin. Kok masih ada masalah hidup ini? Nah itu tak ada. Bahkan Rasulullah dawuh, kalau Allah sayang pada seseorang, justru Allah ngasih ujian. Jadi ujian itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, biar sadar nih kualitas keimanannya seperti apa.
Dikasih ujian masalah. Mestinya kan sobar. Ini tidak sobar. Lari ke Gunung Kawi, lari ke tempat-tempat yang pemujaan itu. Merasa, wah ini terlalu berat. Apa definisi berat itu? Jadi kalau kita ilustrasikan, ada beras 5 kilo, 5 kilogram. Diangkat oleh kita yang sudah dewasa mungkin tidak menganggap, wah ini berat. Tapi suruh angkat anak umur 5 tahun tidak kuat. Sama lah beratnya 5 kilo. Diangkat oleh kita ini enteng, diangkat oleh anak kecil berat. Padahal sama-sama 5 kilo. Berarti apa definisinya? Kalau berat itu bukan bebannya, tetapi kekuatannya yang lemah. Maka tatkala seorang imannya lemah, pasti sabarnya tipis. Dan pada saat sabarnya tipis, pasti dia merasa berat dalam menanggulangi, dalam menghadapi masalahnya. Jadi beratnya beban itu katakanlah sabarnya tipis. Sabarnya tipis diakibatkan oleh imannya tipis. Berarti kalau imannya rendah, maka beban hidupnya tambah berat. Bukan volumenya berat, tetapi dia merasa kabotan, merasa berat. Nah ini harus sadar bahwa orang yang mengatakan Rabbun Allah itu pasti setelah mengatakan Allah uji ini benar kan nih? Melaksanakan ketuhanannya itu. Statement Rabbun Allah itu dipraktikkan dalam sehari-hari. Orang yang imannya kuat, maka tak ada masalah tetap. Maka kembali pada ayat tadi, surat Isya tadi, surat 41, innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah. Kalau istiqomah berarti dia lulus. Nah, jadi kalau tidak lulus berarti dia lari ke gunung. Kemarin tanggal 1 Soro kungkum di Tugu, Soeharto nggak lulus dia. Ada yang ngumbah keris dengan disertai keyakinan keris ini bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mabarat, maka harus dirumat dengan dimandikan oleh minyak tertentu dengan cara tertentu. Yakin ini akan memberikan manfaat, manfaatnya mendatangkan rezeki, menyembuhkan penyakit, untuk tolak bala. Dia tidak lulus. Kalau lulus, dia sabar. Ada masalah dia sabar, ada nikmat dia syukur, istiqomah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Teguh pendiriannya, cecek. Jadi tidak oleng karena ada ujian. Karena ujian itu dari Allah. Istiqomah. Contoh yang istiqomah itu kan yang Nabi Ibrahim alaihi salam. Disuruh nyembelih putranya yang hanya satu, yang sangat ia sayangi. Nah, dia lakukan sebagai ujian. Lulus dia. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan buat Ibrahim. Kenapa? Lulus ujiannya. Jadi kita kalau menyelamati orang yang naik pangkat, dapat jabatan ya gitu. Belum tentu ada istiqomah. Ya, kalau tidak istiqomah tidak selamat ya. Nah, Ibrahim di ucapan selamat dari Allah itu kenapa lulus ya. Dia waktu mau nyembelih Ismail alaihissalam itu Nabi Ibrahim tidak tahu apa akan terjadi. Yang jelas ini perintah Allah, titik. Apapun yang ia sayangi, kalau diminta Allah harus berikan. Nah itu orang yang istiqomah. Dia sayang,
Siapa yang tidak menyayangi anak? Apalagi Nabi Ibrahim, anaknya soleh, diharap-harap puluhan tahun, setelah punya anak menyembelih. Tapi kan ini milik Allah, ada yang minta Allah kasihkan. Sumastaqomu, si koma. Tetap ada masalah, tetap aja. Realnya seperti itu. Dan ini bukan pekerjaan enteng. Ini pekerjaan berat. Maka minta untuk istiqomah itu kan dua alatnya. Tatkala Allah ngasih ujian dengan ujian yang berupa kenikmatan, maka sarana untuk lulus syukur. Maka ada doa yang Allah ajarkan juga, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wali walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa adhini bi rahmatika fi ibadika sholihin. Minta syukur pada semua nikmat yang sudah Allah berikan. Supaya apa? Istiqomah. Jadi orang yang syukur dalam nikmat tidak menjadi sombong dengan nikmat yang ada. Jadi tak kira rumongso sehat, sudah berumur sehat, wah siapa dulu saya, olahraganya aja kuat, nah mulai tidak dikembalikan pada Allah. Saya kan usahanya pintar, maka saya uangnya banyak, nah kembali tidak kepada Allah. Atau bisa aja kesombongan itu dari ibadah, merasa ibadahnya paling hebat. Saya ini paling sergap loh sholatnya, paling sergap jamaahnya, paling sergap ngajinya muncul. Wah, yang lain apa itu? Nah, ada yang saya hormati, Rasulullah itu merasa tidak bisa menyanjung Allah yang sebenarnya. Menyanjung sebenarnya. Padahal Rasulullah itu kalau sholat luar biasa. Sampai kakinya bengkak, pecah-pecah gitu ya. Akibat sholat. Satu rakaat bisa membaca Al-Baqarah selesai. Tidak ruku, langsung disambung Al-Imran selesai. Tidak ruku, langsung disambung dengan An-Nisa. Selesai baru ruku. Ibadahnya seperti itu, Rasulullah masih merasa saya belum bisa menyanjung Allah. Jadi jangan mengatakan tatkala kita sudah mengucapkan alhamdulillah, saya sudah bisa memuji Allah, sudah bisa bersyukur. Enggak. Bang, ucapan alhamdulillah itu sendiri itu nikmat yang harus syukuri juga. Belum lagi yang alhamdulillah tidak khusyuk kan kita. Soalnya kita tidak khusyuk. Ini kadang-kadang orang saking sergapnya bahkan mengaku aku ini sudah taraf wali gitu. Kan wali itu dijelaskan adalah orang yang takut kepada Allah. Nah, kita tidak ada rasa takutnya. Padahal kita ini siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan dosa kita diampuni Allah. Tapi kan Allah berjanji akan mengampuni dosa tatkala kita tobati. Apa benar tobat kita ini dengan tobatan nasuha? Pertanyaannya gitu. Itu sunatullah. Dan Allah tidak akan merubah sunnahnya. Kalau ada orang tobatan nasuha, Allah ampuni langsung. Berapapun dosa yang ia lakukan. Pertanyaannya apa? Kita termasuk tobat nasuha yang betul-betul kapok untuk tidak berbuat salah dan kan belum tentu. Nah, kita ini terus istighfar, setelah istighfar selesai dosa lagi, nggak ada jaminan kita ini masuk surga. Rasulullah jamin masih merasa tidak bisa bersyukur. Jadi istiqomah itu apa? Dalam nikmat yang baik. Bersyukur sama Allah. Kalau bersyukur apa? Nerima. Ini pemberian dari Allah. Jangan ikut korun. Korun selalu mengatakan, apa yang ada di tanganku itu adalah hasil karena ilmuku. Dia merasa pintar korun. Merasa hebat. Kesombongan muncul. Tidak lulus dia. Maka Allah azab.
Jadi la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna bisadid. Kalau kita syukur Allah tambah. Nikmatnya itu barokahnya nambah. Mungkin dari segi kuantitas tidak nambah. Walaupun bisa terjadi kuantitas Allah tambah. Tapi dari segi kualitas luar biasa. Sehingga orang yang bisa bersyukur sedikit apapun hartanya, merasanya cukup dia. Cukup dan dia kaya raya. Menurut versi Rasulullah. Karena Rasulullah dawuh orang yang kaya itu adalah orang yang rumangsa cukup dengan apa yang ada. Tidak. Jadi puas, selalu puas dengan apa yang ada. Menikmati. Itu syukur seperti itu. Istiqomah. Akhirnya dia istiqomah. Dia menggunakan nikmat sehatnya untuk ibadah. Dia gunakan nikmat hartanya untuk ibadah. Dia gunakan semua nikmat-nikmatnya untuk fisabilillah, berjuang jalan Allah. Itu bersyukur namanya. Kemudian sabar. Kembali kepada Allah. Tetap istiqomah. Dikasih masalah apapun tetap istiqomah. Ini dari Allah. Allah lah yang akan memberikan solusi. Seorang yang sakit. Salah besar kalau sakitnya kita ini disembuhkan oleh dokter. Enggak. Kita harus punya keyakinan tidak satu pun mampu menyembuhkan penyakit seringan apapun penyakitnya. Sebab Qurannya mengatakan apabila kita sakit bahwa yasfin. Allah lah yang menyembuhkannya. Dokter atau tabib atau apapun ini ngobati, bukan menyembuhkan. Ngobati itu belum tentu sembuh. Maka banyak kita lihat dokter-dokter yang sudah mumpuni dari segi ilmunya. Mereka juga sakit pada waktunya sakit. Padahal mereka punya ngerti obatnya. Kita harus meyakini penyembuh itu hanya Allah. Kewajiban kita apa? Usaha mencari sunatullahnya untuk sembuh. Nilai usaha kita relatif. Relatif itu bisa terwujud kesembuhan itu atau kalau itu penyakit bisa tidak. Nah ini jadi sabar seperti itu. Dunia itu seperti ini, senang dan susah. Nah, kita kalau Allah kasih kesenangan dia syukur, bersyukurlah. Tatkala kita bersyukur Allah tambah nikmatnya. Mungkin dari segi kuantitas tidak nambah, dari segi kualitas nambah gitu. Merasa nyaman, tentrem. Banyak orang-orang yang secara materi kuantitasnya itu sangat terbatas, sangat minim. Tapi hidupnya tentrem, bahagia sekali, merasa cukup. Bahkan merasa berlebih. Nah, itulah orang kaya yang sebenarnya. Karena Rasulullah memberitahu bahwa orang kaya itu adalah orang yang rumangsa cukup dengan apa yang ada. Selalu puas. Allah kasih apapun selalu puas. Nah, akhirnya apa? Kalau dia bisa sabar, bisa syukur karena ujian Allah, istiqomah. Jadi orang yang lulus itu seperti apa? Orang yang sakit sembuh belum tentu lulus. Orang yang jatuh ekonominya kemudian tersolusi ekonominya menjadi kaya raya lagi belum tentu lulus. Yang disebut lulus adalah istiqomah di jalan Allah. Jadi kalau dengan ujian dia menyimpang dari jalur Allah, dia tidak lulus. Walaupun mungkin kalau masalahnya ekonominya tersolusi, utangnya lunas, usahanya jalan lagi. Tetapi dia berada di kemusyrikan karena minta ke Gunung Kawi, dia tidak lulus. Dia pecundang betul. Nah, terus habis itu Allah tidak sayang kepada dia setelah dia lari ke Gunung Gede misalkan, atau ke Gunung Kawi, atau kemanapun tempat kemusyrikan, Allah tidak menyayangi dia. Terus Allah kasih rezeki seolah-olah tambah, terus dia merasa yakin kepada
Gunung Kawi, Gunung Geritama. Wah, betul. Kalau kita sudah ke Gunung Kawi, kekayaannya tambah terus loh, mudah sekali gitu. Allah sedang tidak menyayanginya itu justru. Akhirnya apa? Pada saat ajal datang, dia baru kaget. Dan tidak ada waktu untuk memperbaikinya lagi. Penyesalan yang tidak ada hentinya. Dan apa yang diperoleh tidak punya manfaat apapun. Hartanya, keluarganya, apapun. Tidak ada. Ada penyesalan. Berarti Allah nggak sayang. Nah, jadi jangan diukur dengan berapa banyak dunia. Nah, ukurnya pada istiqomah enggak di jalan Allah. Ukuran keberhasilan hidup itu gitu. Jadi kalau kita menyimpang, tidak. Kalau kita menyimpang. Sebab pola pikirnya menjadi salah ya. Dia orang yang pola pikirnya senang dunia, maka keberhasilan hidup adalah dunia. Hartanya nambah, jabatannya tinggi. Nah, itu pola pikirnya dunia. Dan itu umum banyak sekali seperti itu. Sehingga berhasil, wah dia sukses. Kenapa? Hartanya berlimpah, jabatannya disebut sukses. Padahal sholat pun sudah lupa. Bahkan sampai kemusyrikan, minta pun sudah tidak sama Allah. Pada yang lain. Orang mengatakan bahwa dia sukses luar biasa. Nah, itu jadi tersesat kan. Tersesat. Jauh dari kebenaran. Orang seperti itu kan disebut sukses. Nah kalau dia istiqomah betul, tatanazzalu alal malaikah. Allah turunkan malaikat. Dikelilingi oleh malaikat rahmat. Akhirnya apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Hidupnya tidak punya rasa takut dan rasa khawatir. Yang disebut bahagia di dunia tidak punya ketakutan dan kekhawatiran. Hartanya banyak, dia khawatir hartanya hilang. Pada saat khawatir itu bahagianya hilang. Jadi tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Dia tawakal betul sama Allah. Yang ngatur hidupnya itu Allah. Bahkan kalau dia bisnis, boleh dikatakan kalau istilah bisnis, dia kerjasamanya dengan Allah. Artinya apa? Ini selalu Allah dilibatkan dalam kehidupannya itu. Karena merasa backingnya Allah, dia merasa aman hidupnya. Tidak ada rasa takut, rasa khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Sunatullah kemanusiaannya adalah jalani. Kalau sudah malam, pintu dikunci, serapat-rapatnya, serahkan pada Allah. Apakah kalau pintunya terkunci rapat, kemudian tidak akan terjadi pencurian? Mungkin saja terjadi. Nah ini. Maka kebahagiaan hati itu hakiki, tidak ada rasa takut, rasa khawatir. Ini sering terjadi kenyataan, bukan cerita atau kenyataan dengan orang yang pensiun. Tadinya pejabat terus pensiun, pendapatan berkurang jauh, wibawa tidak ada, tadinya disusul sekarang orang kacen, bablas, stroke. Nah, kenapa? Dia mengandalkan hidupnya dari jabatannya. Tatkala Allah ambil jabatannya, oleng dia. Dia tidak punya pendirian sama sekali. Dia merasa hebat tatkala dipuji-puji orang. Maka tatkala tidak ada yang memuji, dia oleng lagi. Sehingga banyak orang yang sakit setelah dia tidak punya apa-apa, Allah ambil. Nah, jadi ala takhafu wa la tahzanu, ini dunia itu luar biasa. Tentremnya. Adem ayem istilahnya.
Jadi bukan karena hartanya banyak itu, bukan karena jabatannya tinggi, tidak. Karena dalam kehidupannya selalu melibatkan Allah dalam semua aspeknya. Istiqomah. Jangan mengatakan Allah kita libatkan, sementara jalan yang diambil bukan jalan Allah, itu bohong namanya. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan jannah. Artinya apa? Kebahagiaannya tidak hanya terputus di dunia. Kebahagiaannya bersambung sampai akhirat. Kalau toh bahagia di dunia, berapa banyak sih? Umur 60, 70 selesai. Lantas masuk ke alam lain. Alam dimana susahnya orang susah. Nah, itu menjadi tidak bahagia. Jadi kebahagiaannya terbawa sampai akhirat. Dengan jannah yang Allah berikan. Allati kuntum tu'adun, yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Kata-kata Allah janjikan itu menunjukkan kepastian. Sebab mohal bagi Allah, kalau sudah berjanji, tidak ditepatinya. Sehingga kita keyakinan kepada janji Allah itu harus lebih yakin daripada yakinnya kita 2 ditambah 2, 4. Kita yakin, seyakin-yakinnya 2 tambah 2, 4. Lah, keyakinan kepada Allah selalu menepati janjinya harus lebih dari itu. Kita kalau sudah berjanji, mohal untuk tidak ditepati. Banyak janji Allah di dalam Quran disebutkan. Misalkannya, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kamu. Pakai fa di sana. Fastajib menunjukkan apa? Bahwa tidak ada selang waktu, berdoa kabul. Terus pertanyaannya, saya sudah berdoa lama kok tidak kabul-kabul. Pertanyaannya, kualitas doanya seperti apa? Gimana bisa kabul doa sementara makanannya makan haram? Tidak mungkin. Jadi makanan haram yang kita konsumsi itu salah satu dampak negatif itu menghalangi doa kita. Menghalangi doa kita. Makanya suka ada menyebutkan tatkala kita ngambil rizki yang haram, pada saat kita ngambil harta yang haram, pada saat itu pula kita sedang menutup rizki yang halal. Nah, jangan tutup. Ambil yang halal-halal aja. Kenapa? Kita butuh pertolongan Allah. Butuh terkabulnya doa kita. Padahal salah satu penyebab tidak terkabulnya doa adalah memakan barang haram, mengkonsumsi barang haram. Jadi bukan Allah tidak mengabulkan doanya. Doa kita yang tidak pas. Nah, jadi janji Allah dengan surga ini pasti tepat. Tidak ada janji yang Allah berikan tidak Allah tepati. Mohal bagi Allah. Mohal itu tidak mungkin. Tidak mungkin bagi Allah untuk tidak menepati janjinya. Nah, oleh karena itu, setelah kita meyakini Allah, bahkan diikrarkan minimal 9 kali dengan syahadat dalam sehari semalam, maka istiqomah. Ujian Allah pasti datang. Baik ujian yang mengakibatkan kita tidak nyaman atau tidak nyaman. Ujian yang enak atau tidak enak. Semua ujian. Maka yang disebut lulus adalah tetap istiqomah, berada di jalan Allah. Apapun yang sedang kita lewati. Nah, itu lulus namanya. Istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kajian ini menjadi wasilah Allah mengampuni semua doa-doa kita. Allah menyembuhkan semua penyakit yang sedang kita derita. Allah mensolusi semua masalah yang sedang kita hadapi.
Allah tansah maringi hidayah taufik dan hidayah pada kita sehingga kita istiqamah ala din, ala ta'ah, ala jihad, ala ibadah sampai akhir hayat dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dicatat seorang syuhada masuk jannatul firdaus tanpa hisab, ditempatkan beserta para nabi, para syuhada, mulia fi dunia, mulia fil akhirah, mulia hadapan Allah, mulia hadapan makhluk. Mudah-mudahan semua doa ini juga diberikan pada anak cucu kita, kerabat kita, saudara kita, dan teman-teman kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amri rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.